Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة wa hajjul bait wa shaum ramadan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin kaum muslimin jamaah, para shaim dan shaimat salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-15. Artinya sudah separuh jalan. Kalau kita ibaratkan sebuah gelanggang olahraga, maka babak penyisihan sudah selesai. Sekarang sudah memasuki babak semifinal. Dan sebentar lagi nanti di 10 terakhir Ramadan kita akan memasuki babak final. Artinya satu saat dalam perjalanan melaksanakan ibadah shaum itu, tidak semua hadirin kaum muslimin memiliki kemampuan. Walaupun inilah bulan jihad, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya ketika Rasulullah memimpin perang pada saat itu perang Badar, makanya disebut bulan jihad, bulan perjuangan. Itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Begitu juga dengan kemerdekaan kita raih di bulan suci Ramadan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hadirin kaum muslimin, puasa adalah merupakan sendi dasar Islam yang terdapat dalam hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa sendi dasar Islam itu ada 5, diantaranya melaksanakan puasa atau saum di bulan suci Ramadan. Para sahabat salafus saleh ketika ingin menyambut kedatangan bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan, mereka mempersiapkan diri itu menyambutnya 6 bulan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain doanya agar mereka dipertemukan yang namanya bulan suci Ramadan. Begitulah keistimewaan bulan suci Ramadan. Kemudian juga
para sahabat salafus saleh ketika usai melaksanakan ibadah saum selama 30 hari atau 29 hari dengan waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam dalam Al-Quran, maka beliau juga akan berdoa selama 6 bulan, meminta, menangis, merintih, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar puasa atau aktivitas ibadah saum di bulan suci Ramadan dengan rangkaian berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpikir sejenak, merenung, apakah kita sudah mempersiapkan seperti itu atau tidak? Kita sering mendengar para ustadz, para mubalik ketika di akhir solat, memimpin solat, mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Itu doa 3 bulan sebelumnya, tapi para sahabat 6 bulan sebelumnya, karena memang menganggap bahwa kehadiran bulan suci Ramadan ini 12 bulan Allah ciptakan dalam 1 tahun itu, ada 11 bulan kita pergunakan dan 1 bulan ini adalah tempat kita kembali kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Asy-Syams, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Yang maknanya adalah kalau bulan suci Ramadan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, maka kita juga harus menyambutnya dengan hati, pikiran, qalbu yang suci. Maka beruntunglah bagi hadirin kaum muslimin yang memiliki hati yang bersih, hati, jiwa, pikiran yang sehat dan bersih. Maka merugilah orang-orang yang tidak memiliki jiwa ataupun hati, pikiran yang bersih. Oleh karena itu, kehadiran bulan suci Ramadan ini bukan hanya yang disucikan pikiran semata, tapi juga harta kita. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk senantiasa mensucikan harta-harta yang kita miliki. Terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Jadi memang kita diperintahkan mengambil sebagian rezeki ataupun harta-harta yang dikumpulkan oleh umat Islam selama 1 tahun, dan ada nisab yang akan ditentukan di dalamnya. Untuk apa kita ambil? Agar mereka dapat membersihkan jiwanya maupun harta yang dimilikinya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memasuki bulan suci Ramadan ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengenal Ramadan itu yang sesungguhnya. Kalau tak kenal maka tak sayang, itu peribahasa. Kalau tak sayang maka tak cinta. Jadi kita melaksanakan ibadah saum itu betul-betul memang harus dengan perjuangan, dengan jihad, dengan sungguh-sungguh, karena outputnya nanti kita sendiri yang akan merasakannya. Itu dampaknya sangat besar sekali dalam perubahan kehidupan kita setelah usai melaksanakan ibadah saum. Itu yang harus kita yakini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ini hadis yang sahih. Tidak perlu kita klasifikasikan lebih jauh. Tetapi barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan yang dilandasi dengan iman, keikhlasan semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karena ketika memasuk bulan suci Ramadan ini sangat berbeda budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kalau di pemuda sebagian, Masya Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Ada semacam gangguan-gangguan bagi mereka, karena mungkin mereka tidak bisa makan pada siang harinya. Tapi sebagian orang justru menunggu kehadiran itu. Itulah perbedaannya.
kalau orang yang berpuasa menunggu yang didasari semata-mata karena iman tadi, sesuai dengan hadis yang saya sampaikan, insya Allah terasa ringan. Kalau segala sesuatu dilaksanakan dasar dengan ikhlas dan iman semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selain juga ringan kita melaksanakannya, di sisi lain juga mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya output yang akan kita inginkan di dalam pelaksanaan atau mengikuti Ramadan di bulan suci Ramadan ini adalah untuk menjadikan kita adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik perbekalan di sisi Allah adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Itu pertama harus kita mengenal Ramadan akan lebih jauh, sehingga segala pelaksanaan mulai dari tertib niat sampai kita berbuka, mampu kita menjalani puasa itu penuh dengan rasa iman dan keikhlasan mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dan jangan sampai kita termasuk kepada golongan dikatakan Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa puasa itu ada di antaranya disebut puasa am. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Itu jangan sampai kita termasuk kepada golongan itu. Kalau model puasa seperti ini, kita termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan apa-apa, tapi apa yang kita dapatkan cuman lapar dan dahaga saja. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, prinsip yang kedua yang harus kita persiapkan adalah persiapan sehat jasmani dan rohani. Kita melihat di sisi aspek rohani kita, ini adalah momentum yang penuh dengan berkah. Kalau sahabat salafus soleh mengatakan, bukan hanya bulan Ramadan ini bulan tempat diturunkannya Al-Quran, bukan saja bulan di mana dilipat gandakan pahala segala amal ibadah, bukan saja Ramadan ini di mana syaitan akan dibelenggu, dirantai, bukan saja surga dibuka dan pintu neraka ditutup, atau diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bukan saja itu, tetapi sesungguhnya kata sahabat salafus saleh adalah kehadiran bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk memperbaharui segala kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan 1 tahun sebelumnya, atau tempat kita kembali. Kenapa demikian? Tentu sebagai manusia selama 12 bulan kita pakai fasilitas yang Allah berikan kepada kita, pastilah kita sebagai hambanya memiliki kekurangan, ya tentu pernah mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam atau syariat Islam itu sendiri, atau pernah kita mengambil hak-hak saudara-saudara kita tanpa dia tahu. Tapi dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini, Allah berikan fasilitas kepada kita dengan mengikuti kegiatan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas teman-teman takwa Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dapat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat, yaitu diberikan sebuah fasilitas diampuni dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga prinsip yang kedua ini ada persiapan fisik mental, ada kaitannya dengan keluarga kita. Kebetulan pada kesempatan hari ini tema kita sebenarnya sambil berjalan adalah pembinaan keluarga, yaitu Ramadan adalah merupakan bulan pembinaan keluarga. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini kedengarannya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sederhana kita mendengar, sederhana kita mengucapkannya, tetapi tidak gampang kita laksanakannya. Kenapa? Banyak di antara hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan tidak di sini,
saya mau makan sahur sajalah sekalian sahur. Bukan itu. Kalau makan jam 1, jam 2, jam 3 itu namanya makan malam. Tapi ada waktu yang ditentukan, mendekati imsakiyah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ini artinya bersahurlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam sahur itu ada berkah. Bicara tentang berkah, ini suatu hal yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah. Kita kadang-kadang menganggap sepele. Bukan hanya itu sebenarnya. Kita ajak anak-anak kita, keluarga kita, sahabat kita, ayo kita bersahur bersama. Karena bersahur itu ada berkah di dalamnya. Selain itu juga mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah ammah atau kegiatan ibadah-ibadah khas, yaitu dengan sholat 2 rakaat, sholat wudhu, sholat tahajud, kemudian melakukan sholat-sholat yang lainnya. Baru kita minta kepada Allah dengan sholat hajat. Jangan langsung sholat hajat kita minta. Jadi ada aturan main. Ini belum apa-apa, sahur kagak, tiba-tiba minta kepada saya. Jadi kita minta sesuatu kepada manusia saja. Bayangkan tamu agung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kiaskan saudara kita mau datang, bukan main istimewanya. Kita persiapkan makanan yang enak, yang gurih, ya, yang lezat, yang mahal nilainya, demi untuk memuliakan saudara-saudara kita. Apalagi tamu agung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan pembinaan terhadap keluarga kita? Di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan pundi-pundi peningkatan kualitas ibadah kita sebagai investasi kita kelak nanti, tahun berikutnya nanti, mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena belum tentu juga, kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan juga tahun akan datang kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa materi di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan yang kaitannya dengan keluarga kita. Keluarga di bulan suci Ramadan ini sangat tepat sekali melakukan pembinaan keluarga. Kalau di luar Ramadan, seakan-akan kita tidak ada waktu untuk bercengkerama dengan sanak saudara kita. Paling terdekat adalah keluarga kita, dari ibu sampai ke anak-anak. Itu sangat sulit kalau di luar Ramadan. Tapi di bulan suci Ramadan ini sangat tepat sekali waktunya. Kita harus memanfaatkan momentum itu, berinteraksi dengan keluarga kita. Jangan sampai kita lewatkan momen-momen yang penting ini. Karena 12 bulan itu, momen yang paling istimewa adalah bulan suci Ramadan. Misalnya pada saat kita sholat berjamaah. Salat berjamaah itu kita ajak kepada anak-anak kita. Setelah melaksanakan salat berjamaah, kita akan menyampaikan sedikit tentang pengetahuan agama kepada mereka. Karena pada saat ini juga lah anak-anak kita libur panjang, dan seorang ayah juga waktunya panjang. Karena kalau kantor itu biasanya jam kerjanya cepat pulang, jadi ada waktu untuk salat berjamaah asar atau salat maghrib secara berjamaah. Disitulah kita juga akan sambil menunggu masuknya waktu berbuka puasa. Jangan pada saat mau berbuka baru menyampaikan tausiah, tapi sebelum berbuka kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal tentang pengetahuan agama. Misalnya kita sampaikan tentang pentingnya itu bersahur. Nah, kita sampaikan kepada mereka. Mereka akan tahu bahwa pentingnya bersahur itu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan salat. Kita sampaikan kepada mereka bahwa as-salatu i'maduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Seperti itu kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Begitulah pentingnya, karena salat ini adalah nomor 1, number 1. Kalau ibadah kita itu baik, insya Allah yang lainnya akan baik. Tapi kalau sholat itu rusak, maka yang lainnya akan ikut rusak.
Siapa yang mendirikan sholat berarti meninggikan agama Islam. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama Islam. Banyak lagi ibadah-ibadah lain yang kita siapkan waktu untuk keluarga kita, untuk bangun tengah malam, untuk bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dalam kitab Al-Fawaid, ini juga bagus tarbiyah untuk anak-anak kita, yaitu mentadabburi Al-Qur'an. Tadabburi Al-Qur'an itu kita ajak saudara kita, istri kita, anak-anak kita mau membaca Al-Qur'an. Karena bicara tentang Al-Qur'an ini adalah menu yang paling istimewa, yang paling utama dalam kehidupan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Bahwa Al-Qur'an itu sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ingin selamat baik di dunia sampai akhirat, maka jadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman dalam hidup kita. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati rasuli. Jika engkau berpegang kepada dua, yaitu Al-Quran dan hadis, insyaallah Anda akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Demikian hadirin kaum muslimin, ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini mampu memberikan tarbiyah kepada keluarga kita. Kita harus memulai daripada diri kita sebagai pemimpin, karena kita sebagai pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sebagai laki-laki adalah imam, akan nanti diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pimpin. Kemudian mari kita jaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Demikian ceramah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadi motivasi kepada kita untuk senantiasa bekerja keras untuk mengajak keluarga kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan bulan suci Ramadan, untuk mencintai Al-Qur'an. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.